Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Aziza Ulfa dengan rekan-rekan saya itu ada Arika Andini, Lili Cemil Putri, dan ada Salma. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data self photo booth. Tujuan ini dari perancangan ini adalah membuat sistem basis data yang dapat mengelola seluruh proses bisnis pada layanan self photo booth, mulai dari revisi pelanggan atau memilih layanan hingga transaksi pembayaran. Di bagian tengah itu ada database utama yaitu DBD Self Photo Book yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data. Nah, dan di sebelah kiri itu terdapat modul revisi dan layanan. Server fasi itu digunakan untuk menyimpan data pemasaran pelanggan sehingga layanan berisi pilihan paket foto yang tersedia. Dan di sebelah kanan itu ada transaksi yang mencatat pembayaran pelanggan serta PHP MyAdmin Interface yang digunakan administrator untuk mengelola database seperti menambah, mengubah, maupun menghapus data. Dengan arsitektur ini, seluruh data saling terhubung sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih mudah dan efisien. Lanjut, di slide 2, yaitu ada penjelasan alasan sistem membutuhkan basis data terpusat. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem self photo booth ini yaitu pada data pelanggan, reservasi layanan dan transaksi yang berada di tempat yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan data ganda, kesalahan pencatatan, atau keterlambatan informasi. Solusinya itu menggunakan DB Self Photo Booth sebagai repositorinya atau penyimpanan utama. Dengan adanya database terpusat, seluruh proses memulai dari langganan melakukan registrasi, memulai layanan hingga melakukan pembayaran akan menggunakan data yang sama sehingga informasi menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah dikelola. Dan slide keempat itu ada slide keempat, boleh lanjut. Ya, slide keempat itu ada 4 pilar. Nah, pilar itu saya dukung. Pilar pertama itu aktor dan akses. Bagian ini mengelola data pelanggan, bertugas, serta akan pengguna dan user. Tujuannya itu untuk hak akses sehingga setiap pengguna memiliki wewenang sesuai tugasnya. Lalu ada pilar kedua yaitu katalog layanan. Bagian ini menyimpan informasi mengenai paket foto yang tersedia serta data pemakaian layanan oleh pelanggan. Lalu ada pilar ketiga yaitu mesin operasional. Ini merupakan inti dari sistem yang mengenai proses transaksi dan detail transaksi. Semua aktivitas pemesanan hingga layanan terdapat di catatan bagian ini. Lalu yang terakhir, pilar keempat yaitu keuangan dan keamanan. Bagian ini mengelola data pembayaran, serta log aktivitas pengguna. Dengan adanya log aktivitas, setiap perubahan data dapat ditelusuri sehingga meningkatkan keamanan sistemnya. Baik, lanjut akan dilanjutkan dengan saya, Arifka Andini. Oke, yang pertama ada pilar 1, memetakan aktor dalam sistem. Slide ini menjelaskan cara memisahkan data orang-orang yang terlibat dalam sistem menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada tabel pelanggan, berisi data orang yang menggunakan layanan seperti nama, nomor HP, alamat, dan jenis pelanggannya. Yang kedua ada tabel user yang berisi data-data orang-orang yang mengelola atau bekerja di dalam sistem tersebut, seperti admin atau staff. Di sini tersimpan username dan password mereka. Intinya, kita memisahkan antara data pelanggan dengan data karyawan sistem agar lebih rapi dan aman. Lanjut, ada matriks entitas, yaitu di slide ini menunjukkan perbandingan atau perbedaan antara tabel pelanggan dan tabel user yang kita bahas di slide sebelumnya.
yaitu ada pelanggan fokus pada identitas siapa mereka, sedangkan user fokus kepada keamanan akses masuk. Yang kedua, ada pelanggan tidak butuh password untuk mengakses sistem, sedangkan user wajib punya password yang tersimpan aman. Lanjut, ada hak akses yang dimana pelanggan hanya sebagai pengguna, sedangkan user punya tingkatan, bisa admin atau staff. Dengan memisahkan kedua tabel ini, data pribadi pelanggan tidak akan tercampur dengan data akses keamanan, sehingga aplikasi jadi lebih aman. Lanjut, pilar kedua yaitu digitalisasi katalog layanan, yang dimana di slide ini membahas bagaimana cara mengatur daftar harga atau paket layanan agar mudah dikelola. Tabel utama yaitu paket berisi daftar lengkap paket yang dijual, lengkap dengan nama paket, deskripsi, dan harganya. Yang kedua ada tabel pendukung yaitu pemakaian, yang dimana berfungsi untuk mencatat saat ada pelanggan yang menggunakan paket tersebut. Dan keuntungannya, karena harga terpusat di satu tabel, kalau kamu ingin mengubah harga, kamu cukup mengubahnya di satu tempat saja. Dan cara otomatis harga di aplikasi layar tersentuh, pelanggan akan langsung ikut berubah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait mesin operasional, tabel transaksi ini menjadi titik kontrol utama untuk memusatkan seluruh aktivitas layanan. Jadi kita memakai ID transaksi ini sebagai pengenal utama untuk melacak pesanan. Di sini kita mencatat kapan sih referensi dilakukan, lalu ada siapa pelanggannya, lalu staf yang melayani, hingga kayak status pengerjaannya, kayak mulai dari tahap pending sampai proses, lalu dinyatakan lunas. Di sini memastikan tidak ada data yang kayak berantakan, berceceran gitu. Baik, slide selanjutnya. Di sini selanjutnya untuk menjaga data tetap efisien, kita memisahkan data menjadi tabel transaksi sebagai header dan tabel detail transaksi. Yang dimana pemisahan ini krusial agar jika pelanggan kita tuh memesan lebih dari satu paket tuh satu kali transaksi gitu. Jadi sistem tuh bisa mencatat dengan rapi si tabel detail ini dengan tanpa menyebabkan datanya tuh ganda. Lalu yang kedua ini keduanya saling terhubung melalui si ID transaksi dan ID paket, sehingga setiap kita layanan itu terekam dengan akurat. Selanjutnya, nah di sini terkait akuntabilitas keuangan. Kita memisahkan data pesan di tabel transaksi itu dengan data pembayaran di tabel pembayaran. Alasannya kenapa? Karena si proses transaksi ini tidak selalu langsung kayak lunas. Jadi dengan memisahkan keduanya ini, jadi kita memisahkan sama memvalidasi via ID transaksi itu, kita jadi memastikan aliran dananya itu masuk sesuai dengan tagihan yang tertera. Hasilnya apa? Hasilnya itu mencatat kas menjadi jauh lebih transparan dan mudah diaudit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme login atau rekam jejak digital, yaitu selain data utama, sistem ini juga memiliki tabel log aktivitas. Nah, tabel ini tuh digunakan untuk mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya seperti login, mengubah data, atau menghapus data. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan serta memudahkan proses audit apabila terjadi kesalahan. Oke, next. Nah, lalu di sini ada inisialisasi data, yang dimana setelah seluruh tabel dibuat, langkah berikutnya adalah mengisi data awal atau data master.
Data awal ini meliputi data pelanggan, data pengguna, paket layanan, dan data pendukung lainnya. Dengan adanya data awal, sistem sudah siap digunakan untuk melakukan transaksi. Oke, next. Lalu pada slide ini ada menunjukkan hubungan antar tabel atau relasi database. Tabel pelanggan di sini terhubung dengan transaksi. Lalu transaksi terhubung dengan paket, pembayaran, dan pengguna. Nah, relasi ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan data serta menjaga konsistensi informasi di dalam database. Oke, next. Nah, pada slide ini dijelaskan pentingnya penggunaan FK atau foreign key, yang dimana FK itu berfungsi menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga integritas data itu tetap terjaga. Misalnya, transaksi tidak dapat dibuat jika pelanggan yang dipilih belum tersedia di database. Nah, dengan adanya begitu, data menjadi lebih valid dan tidak mudah terjadi kesalahan. Oke, next. Di sini ada nama-nama. Oke, next, lanjut aja. Oke, jadi sebagai kesimpulan, basis data yang kami rancang ini tuh mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis pada Self Photo Booth, mulai dari pengelolaan pelanggan, paket layanan, reservasi, transaksi, pembayaran, hingga pencatatan aktivitas pengguna. Dengan struktur database yang saling terhubung, sistem menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya, ada sesi tanya jawab. Yaitu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya dong sebelumnya. Sebelumnya untuk slide-nya boleh dikembalikan ke tabel transaksi gak ya? Oke, yang ini. Nah, kalau kita lihat sama-sama nih tabel transaksi. Tabel transaksinya itu kan dipisah menjadi dua bagian, yaitu header dan detail. Sebenarnya apa sih alasan utama dan seberapa penting sih pemisahan ini dilakukan? Dan juga, jika kedepannya bisnis photobooth ini berkembang dan ingin menambahkan paket building atau diskon per item, apakah struktur ini masih bisa diandalkan? Terima kasih. Baik. Oke. Izin menjawab untuk pertanyaan tadi, itu tuh supaya data kita tuh nggak berantakan, kayak tabel transaksi itu bertindak sebagai identitas transaksi, sedangkan si tabel detail itu berisi daftar item apa aja yang dibeli pelanggan gitu. Dengan cara ini kita menghindari duplikasi data yang bikin datanya tuh lemot dan tidak akurat. Jadi keuntungan besarnya itu tuh fleksibel. Jadi kalau kita ada paket bundling atau diskon per barang itu, kita nggak perlu bongkar total isi database. Jadi kita tinggal kayak tambahkan tabel atau kolom pendukung yang membuat menyambung ke tabel detail tadi. Jadi sistemnya itu bisa tumbuh tanpa bikin kita pusing gitu. Oke, apakah jawabannya cukup atau ada kurang? Cukup. Terima kasih. Sama. Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya dong. Kalau boleh dimajuin nggak di bagian ID user itu kan ada foreign key ya masalah itu ya. Maju lagi masalahnya. Pas bagian foreign key.
mungkin yang tadi, nah ini boleh deh. Ini kan di sini kan ada beberapa apa ya, kayak beberapa entitas kan, ada log aktivitas dan juga yang dimana biasa itu nyambung ke ID user. Nah, sebenarnya apa sih fungsi utama foreign key di situ itu? Kayak buat apa dalam menjaga keamanan? Dan juga apakah itu cuman buat formalitas aja atau beneran bisa jadi cara buat ngunci supaya nggak ada staff yang berani main curang saat ada transaksi? Soalnya kan banyak beberapa case kayak staff itu bisa nyuri data dari si customer photobooth tersebut. Mungkin itu sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan teman-teman boleh dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaannya tadi, apakah itu cuma buat formalitas saja atau beneran bisa jadi cara gitu ya? Jadi sebenarnya itu tuh bukan sekedar untuk formalitas saja, tapi benar-benar sistem pertahanan itu berlapis untuk menjaga integritas data. Jadi FK di sini tuh memastikan bahwa setiap aksi yang tercatat di log aktivitas itu harus punya pemilik yang sah di tabel user. Nah, jadi artinya nggak ada data transaksi yang bisa diubah atau dihapus secara misterius tanpa ketahuan siapa pelakunya. Jadi kalau ada data yang berubah, sistem langsung mengunci siapa pengguna yang melakukan aksi tersebut beserta waktunya. Jadi ini tuh berfungsi layaknya CCTV digital yang memaksa setiap staf atau untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan di dalam sistem. Sehingga untuk manipulasi data itu jadi sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin itu jawabannya. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Oke, karena sudah pertanyaan sudah tercukupi, nah mungkin saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.